Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Agustina, NPM 18040411164 dari kelas Ekonomi CAD absen 35 kelompok 14 bagian B. Nah, video kali ini saya persembahkan untuk Ibu Sylvia Nuryasari selaku dosen buku Fiskal dan Moneter. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan moneter Islam dalam sistem keuangan ganda. Enjoy for watching, guys. Moneter Islam dalam sistem keuangan ganda. Nah, apa sih latar belakang yang memunculkan kebijakan moneter Islam dalam sistem keuangan ganda di Indonesia? Nah, konsep keuangan berbasis syariah dewasa ini telah tumbuh secara pesat di Indonesia. Nah, hal tersebut ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Nah, beberapa prinsip pokok dalam transaksi keuangan sesuai dengan syariah antara lain berupa penekanan perjanjian yang adil, anjuran atas sistem bagi hasil atau profit sharing, serta larangan terhadap riba, gharar, dan juga maisir. Nah, dengan dibentuknya sistem moneter syariah diharapkan menjadi solusi akibat kegagalan yang diakibatkan oleh sistem keuangan konvensional yang terpaku pada sistem bunga. Nah, sistem bunga membawa perekonomian dalam tindak spekulasi atau ketidakpastian yang akan menghambat perekonomian sektor itu untuk berkembang dan akhirnya pertumbuhan ekonomi tidak berdiri dengan kuat dan kokoh meskipun angka pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi. Nah, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Indonesia secara de jure menerapkan sistem perbankan ganda. Apa sih sistem perbankan ganda itu? Sistem perbankan ganda disebut juga sebagai dual banking system adalah perpaduan antara bank konvensional dan bank syariah di mana mereka dapat beroperasi secara bersamaan. Nah, sejak kebijakan moneter berjalan berdampingan baik secara konvensional dan syariah menyebabkan perkembangan dan keuangan syariah berkembang dengan pesat di Indonesia. Nah, selanjutnya dari pengendalian dari moneter. Kebijakan moneter nih. Kebijakan moneter adalah kebijakan untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Nah, suatu otoritas moneter mempunyai pengaruh yang penting, walaupun mungkin nggak secara langsung, yaitu berdampak terhadap tren tingkat harga, output, dan nilai tukar uang suatu negara. Otoritas moneter atau bank sentral melakukan hal tersebut melalui kemampuannya dalam mengendalikan penawaran uang dan kredit bank, serta menilai pengaruhnya terhadap tingkat suku bunga, arus kas, dan perkembangan sektor finansial pada sebuah perekonomian. Nah, perkembangan kebijakan moneter dalam transmisi kebijakan moneter pada dasarnya, transmisi kebijakan moneter adalah bentuk interaksi antara bank sentral sebagai otoritas moneter dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya serta pelaku ekonomi lain di sektor real. Nah, interaksi ini terjadi dua tahapan proses perputaran uang. Yang pertama, interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam berbagai interaksi di pasar keuangan. Nah, yang kedua, interaksi yang berkaitan dengan fungsi intermediasi antara perbankan dengan lembaga keuangan lainnya, para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas di sektor ekonomi real. Nah, ada beberapa saluran-saluran transmisi dari kebijakan moneter. Yang pertama ada saluran langsung atau direct monetary channel. Nah, transmisi kebijakan moneter saluran langsung atau saluran uang ini menjelaskan bahwa jumlah uang yang beredar atau yang digunakan dalam seluruh kegiatan transaksi ekonomi adalah sama dengan jumlah output nominal yang ditransaksikan dalam ekonomi. Yang kedua ada saluran suku bunga atau interest rate channel. Nah, saluran suku bunga lebih menekankan bagaimana pentingnya aspek harga di pasar keuangan terhadap berbagai aktivitas ekonomi di sektor real. Kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral akan berpengaruh terhadap perkembangan berbagai suku bunga di sektor keuangan dan selanjutnya akan berpengaruh pada tingkat inflasi dan output real. Yang ketiga ada saluran kredit atau credit channel. Nah, tentang interaksi antara bank sentral, perbankan, dan masyarakat real
Nah, interaksi ini mempengaruhi nggak tidak hanya perkembangan suku bunga jangka pendek di pasar uang, namun juga besarnya dana yang dialokasikan bank dalam bentuk instrumen likuiditas dan dalam pemberian kredit. Yang keempat, ada saluran nilai tukar atau exchange rate channel. Nah, pentingnya saluran nilai tukar ini dalam kebijakan transmisi kebijakan moneter terletak pada pengaruh aset finansial dalam valuta asing yang berasal dari hubungan kegiatan ekonomi suatu negara dengan negara lain. Yang selanjutnya ada saluran harga atau asset price channel. Nah, perubahan harga aset dimaksudkan pada gilirannya akan berdampak pada berbagai aktivitas di sektor real. Nah, seperti permintaan terhadap konsumsi nih, baik karena perubahan kekayaan yang dimiliki maupun karena perubahan tingkat pendapatan yang dikonsumsi akibat perubahan hasil penanaman aset finansial dan fisik. Nah, yang selanjutnya ada saluran ekspektasi atau expectation channel. Nah, ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga pada gilirannya akan mendorong kenaikan tingkat suku bunga meningkat lebih kecil dibanding dengan kenaikan harga. Selanjutnya ada kebijakan moneter konvensional. Kalau ngomong tentang kebijakan moneter konvensional, yaitu kebijakan moneter yang bertumpu pada suku bunga perekonomian. Hal tersebut dapat mempengaruhi tujuan pembangunan ekonomi, baik dari sisi inflasi, nilai tukar, suku bunga, dan besaran moneter, seperti jumlah uang beredar dan juga kredit. Tekanan yang diberikan oleh inflasi dan pelemahan nilai tukar secara meningkat memberikan pengetatan moneter dengan kenaikan suku bunga yang tinggi. Nah, pelaksanaan kebijakan moneter dapat berjalan efektif berhubungan dengan adanya kondisi perbankan yang sehat dan stabil. Begitu juga sebaliknya. Nah, perubahan suku bunga, nilai tukar, dan inflasi akibat pelaksanaan kebijakan moneter akan berpengaruh pada kesehatan dan kestabilan perbankan melalui perubahan resiko pasar yang terkandung dalam kondisi keuangan dan permodalan dari pihak bank. Nah, karena sistem moneter ini dianggap kurang sesuai dengan sistem bunga, muncullah beberapa kebijakan dari Bank Indonesia untuk mengeluarkan dual banking system atau sistem keuangan ganda. Namun ini ada beberapa instrumen-instrumen kebijakan moneter yang digunakan Bank Indonesia sebagai instrumen kebijakan moneter konvensional. Yang pertama ada operasi pasar terbuka atau open market operation. Nah, kebijakan ini yaitu kebijakan yang dikeluarkan untuk membeli atau menjual surat berharga atau obligasi dalam rupiah di pasar primer atau sekunder melalui mekanisme lelang ataupun non-lelang. Nah, yang kedua ada giro wajib minimum. Nah, giro wajib minimum merupakan ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank untuk memelihara sejumlah alat likuid dalam rekening gironya pada Bank Indonesia. Nah, yang ketiga ada fasilitas diskonto. Nah, adanya fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank dengan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan penetapan diskonto yang tinggi diharapkan bank-bank akan mengurangi permintaan kredit pada bank sentral yang akibatnya akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang selanjutnya ada himbauan moral atau moral suasion. Nah, bank sentral dapat meminta bank-bank umum untuk menambah atau mengurangi pinjaman di semua sektor atau hanya di sektor-sektor tertentu saja. Selanjutnya ada kebijakan moneter Islam dalam sistem keuangan ganda di Indonesia. Nah, dalam pandangan Islam, sektor moneter berperan sebagai penyokong sektor real. Uang dan perbankan sebagai bagian dari sistem moneter mempunyai fungsi yang berbeda antara sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam. Nah, pandangan ekonomi konvensional tentang uang memiliki fungsi utama sebagai alat tukar dalam transaksi atau biasa disebut dengan medium of exchange. Nah, yang kemudian diderifikasi menjadi fungsi yang lain yaitu sebagai pengukur nilai atau standard of value. Nah, juga didefinisikan sebagai penyimpan nilai atau store of value dan pengukur pembayaran tangguh atau standard of derived payment. Nah, sementara dalam pandangan Islam tentang fungsi uang adalah
Uang itu hanya sebagai alat tukar yang memiliki makna bahwa uang merupakan flow concept. Artinya, uang adalah sesuatu yang terus mengalir dalam perekonomian. Istilah lainnya, uang adalah barang publik atau public goods. Perbedaan ini sangat tajam. Nah, pada pemahaman bahwa sistem konvensional memandang uang tidak saja sebagai alat tukar yang sah, melainkan juga sebagai suatu komoditi yang diperdagangkan. Atau istilah lain, uang adalah modal dan modal adalah barang pribadi atau private goods. Nah, padahal menurut Imam Al-Ghazali, emas dan perak hanyalah logam yang di dalam substansinya tidak ada manfaat atau tujuannya. Nah, penghapusan bunga dalam sistem moneter Islam akan membawa implikasi yang fundamental terhadap instrumen kebijakan yang digunakan. Nah, tujuan kebijakan moneter Islam sesungguhnya tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional yang menjaga stabilitas perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai oleh karenanya penting untuk dipahami dalam perspektif Islam seperti apakah instrumen-instrumen yang digunakan dalam kebijakan pengendalian moneter di Indonesia. Nah, dalam manajemen moneter Islam, untuk mencapai kestabilan perekonomian ada beberapa hal nih yang menjadi pedoman. Yang pertama ada uang untuk investasi produktif. Manajemen moneter berdasarkan suku bunga berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dan pemerataan distribusi pendapatan. Golongan kaya umumnya memanfaatkan dana tuh nggak cuma untuk kepentingan investasi, juga melainkan untuk konsumsi barang-barang mewah sebagai simbol status sosial dan juga untuk spekulasi. Tentunya kegiatan ekonomi konvensional tersebut tidak terlepas dari suku bunga yang cenderung memperkecil permintaan uang untuk kegiatan-kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok dan investasi yang produktif, dan memperbesar permintaan uang untuk kegiatan non-produktif dan spekulatif yang pada akhirnya berakibat pada kegagalan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi negara. Dalam Islam, permintaan uang harus diarahkan pada upaya untuk investasi produktif dan mengembalikan motif permintaan uang pada fungsi yang sebenarnya. Ada permintaan uang. Yang kedua, manajemen moneter Islam adalah yang kedua ada permintaan uang. Manajemen moneter Islam adalah manajemen moneter yang efisien dan adil, tidak berdasarkan pada mekanisme suku bunga, melainkan menggunakan 3 instrumen utama, yaitu yang pertama ada value adjustment yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan alokasi dan distribusi sumber yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, berdasarkan nilai-nilai Islam, permintaan uang harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan investasi yang produktif, sama sekali bukan untuk konsumsi yang berlebihan, pengeluaran yang tidak produktif dan juga spekulatif. Nah, yang kedua ada kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan sosial, ekonomi, dan politik, yang salah satunya adalah dapat menciptakan mekanisme harga dan meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber. Dan yang ketiga, mekanisme lembaga perantara keuangan yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil. Nah, dalam sistem ini permintaan uang untuk pemanfaatan uang dialokasikan dengan syarat hanya untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan hanya kepada debitur yang mampu mengelola proyek secara efisien. Nah, selanjutnya instrumen kebijakan moneter syariah. Yang pertama ada reserve ratio, merupakan sebuah simpanan khusus bank yang harus dipegang oleh bank sentral selaku otoritas kebijakan. Jika bank sentral ingin melakukan kontrol jumlah uang beredar, cukup dengan menaikkan reserve ratio sehingga berdampak pada sedikitnya sisa uang pada bank umum. Yang kedua ada moral suasion, merupakan sebuah upaya bank sentral untuk membujuk lembaga keuangan meningkatkan permintaan kreditnya sehingga roda perekonomian dapat terasa bergairah kembali. Yang ketiga ada lending ratio, merupakan pinjaman yang ditarik beratkan pada pinjaman kebaikan. Dalam hal ini disebut dengan Qordu al-Hasan. Yang keempat ada refinance ratio, merupakan bentuk instrumen dengan proporsi pinjaman bunga atau riba pada saat refinance ratio meningkat. Nah, pembiayaan juga meningkat.
Namun sebaliknya, refinance ratio yang menurun secara langsung memberikan signal kepada lembaga perbankan untuk lebih berhati-hati terhadap penyaluran pembiayaan. Ada yang selanjutnya ada profit sharing ratio, merupakan sebuah rasio bagi keuntungan yang ditetapkan sejumlah sebelum bisnis dimulai atau dijalankan dan dilakukan pada saat jumlah uang yang beredar ingin ditingkatkan. Kemudian ada Islamic sukuk, merupakan bentuk langkah pemerintah untuk menaikkan dan menurunkan jumlah uang beredar dengan cara mengeluarkan suku untuk meredukasi uang yang beredar kembali ke bank sentral. Lalu ada government instrument, merupakan sistem bebas bunga, merupakan instrumen operasi pasar terbuka, kebijakan pengendalian moneter dan perspektif Islam, di mana cara ini memperkenalkan dua instrumen yang sesuai dengan syariah, yaitu CMC atau The Central Bank Musyarakah Certificate dan juga GMC Government Musyarakah Certificate. Nah, kemudian ada instrumen kebijakan dari moneter konvensional dan syariah di Indonesia. Nah, kebijakan moneter tidak hanya terbatas menggunakan suku bunga saja, tetapi juga dapat menggunakan bagi hasil atau profit loss sharing atau juga disebut dengan margin. Nah, salah satu instrumennya adalah pasar uang antar bank atau PUAB, merupakan pengatur likuiditas. Artinya jika bank kelebihan likuiditas maka akan menggunakan instrumen pasar uang untuk investasi. Dan apabila kekurangan likuiditas, bank akan menerbitkan instrumen untuk mendapatkan dana tunai. Sebenarnya perbedaan mendasar antara keduanya terdapat dalam mekanisme penerbitan dan sifat instrumen itu sendiri. Dan untuk pasar uang antar bank syariah atau PUAS, nah, penerbitan instrumen yang menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah disesuaikan dengan kebutuhan dan mengharuskan adanya unbundling aset dalam penerbitan instrumen tersebut atau dalam penyetaraan. Nah, pada tahun 2014, Bank Indonesia kembali telah mengeluarkan PBI nomor 16 tahun 2014 tentang operasi moneter syariah. OMS ini dimaksud adalah bentuk pelaksanaan kebijakan moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan penyediaan standing fasilitas berdasarkan prinsip syariah. Yang kedelapan ada perbedaan sistem moneter Islam dan konvensional. Nah, pada masa kontemporer ini, dalam kerangka sistem perbankan ganda hanya sebagai konsep bagi hasil saja, menjadi pembeda antara sistem moneter konvensional dan sistem moneter syariah. Nah, sistem moneter Islam dalam sistem perbankan ganda masih menggunakan uang fiat konvensional dan fraction reserve banking system. Nah, karakteristik suku bunga sendiri sangat berbeda dengan konsep bagi hasil. Suku bunga sebagai tingkat pengembalian pada sistem konvensional bisa ditetapkan kapan saja oleh otoritas perbankan dan pergerakan nominalnya bisa terlihat oleh masyarakat umum, sehingga menimbulkan kegiatan spekulasi. Nah, sedangkan konsep bagi hasil yang ditetapkan adalah nisbahnya dan nilainya relatif tetap sepanjang tahun, sedangkan tingkat pengembaliannya mengikuti hasil yang terjadi di sektor real. Artinya, return sendiri tidak ditetapkan secara eksogenus oleh otoritas perbankan syariah. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.